Oke, teman-teman, eh, kita akan mulai topik kita di kesempatan sekarang ini. Sebentar ya. Ya, hari ini saya lagi di Cilegon, jadi kabarin aja kalau mungkin sinyal WiFi-nya atau saya terputus di chat aja ya, mungkin putus-putus kondisinya ya kabarin aja, biar mungkin saya switch atau matiin videonya sementara dan lain sebagainya gitu ya. Tapi mudah-mudahan so far masih jelas ya. Eh, Teman-teman, topik yang mau kita angkat sekarang ini bicara surat Yusuf. Ya, jadi surat Yusuf ini satu surat yang cukup panjang, ya. Surat ini cukup panjang dan menceritakan dengan detail tentang perjalanan, ya, sejarah dan apa yang dialami oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dan kita akan langsung lompat ke episode ketika uh, Nabi Yusuf ini sudah menjadi Menteri Keuangan di Mesir. Ya, jadi kita ngulang dikit ya, kita ngulang dikit bahwa kita tahu ya bahwa Nabi Yusuf alaihissalam ini kan terpisah lama dengan keluarganya. Eh, dikisahkan bahwa saudara-saudaranya itu melemparkan dia ke sumur ya, kemudian dituduhkan atau diceritakan bahwa dia dimakan serigala ya, dan kenyataannya dia ditemukan di sumur, kemudian dibawa oleh satu rombongan ya ke Mesir dan kemudian dijadikan pelayan, dijadikan budak gitu ya. Dan kisahnya berlalu, ada episode juga ketika dia bersalah, dituduh untuk apa dengan istri raja gitu ya, kemudian dipenjara, kemudian dibebaskan lagi karena bisa menakwil dari mimpi raja waktu itu dan kemudian jadi menteri keuangan. Sebenarnya episode-nya panjang. Oke, seperti biasa saya mau minta tolong dulu beberapa teman-teman yang berkenan bantu saya untuk jadi co-host. Ini co-host saya belum pada muncul nih. Ada yang pakai laptop yang bisa bantu saya atau handphone juga bisa sih. Kita pakai laptop. Bantu Pak Gusnul. Siapa? Pak Gayu? Gayu boleh. Oke, thank you Pak Gayu. Ocha juga pakai. Oh, Ocha juga. Oke. Pagi ini kita ganti co-host. Baik. Oke. Nah, ini salah satu yang dikisahkan bagaimana kemudian saudara-saudaranya membuat fakta palsu tentang kondisi Nabi Yusuf alaihissalam, ya, bahwa mereka membawa gamisnya yang berlumuran darah palsu dan bilang bahwa ya dalam ceritanya itu dimakan serigala dan sebagainya, ya. Dan seperti kita tahu, sebelum saya lanjutkan, bahwa ayah dari Nabi Yusuf ini Nabi Yakub, ya. Nabi Yakub ini kemudian nama lainnya adalah Israel, dan itu yang kemudian anak keturunannya yang disebut sebagai Bani Israel. Ya, Bani Israel sendiri ya ada beberapa golongan ya. Kita nggak cerita sekarang ini. Dan kita tahu bahwa Nabi Yusuf ini, Nabi Yakub ini punya beberapa istri ya. Artinya anak-anaknya itu bapak yang sama tapi beda, ada yang dari beda istri ya. Contoh seperti Nabi Yusuf ini dia punya saudara kandung yang namanya Benjamin ya, Bunyamin gitu, dan saudara-saudara yang lain yang diceritakan jahat sama dia itu berasal dari ibu yang berbeda. Jadi di sini kita bisa pahami situasinya kenapa kemudian Nabi Yusuf dibully gitu ya sama saudara-saudara tirinya, ya karena memang beda ibu gitu. Ya, wallahu a'lam ya, tapi biar kita tahu situasinya kenapa saudara-saudara tirinya atau saudara-saudara yang lain demikian sentimen gitu ya bahasanya sama Nabi Yusuf, dan kemudian Nabi Yusuf dekat dengan si bungsu Benyamin atau Bunyamin. Cemburu Pak Gusnul, cemburu.
cemburu lah gitu. Karena ayahnya lebih perhatian katanya, karena kan waktu Nabi Benar, Yusuf ya. lebih kecil. Ya. Pada akhirnya ada kayak ya Yusuf sama Benyamin ini ya kan saudara ya, walau alam mungkin sifatnya sama, kemudian ayahnya lebih perhatian, intinya cemburu gitu. Nah itu mendasari kenapa cerita ini berlanjut. Cerita ini berlanjut ketika terjadi paceklik di wilayah sekitar Mesir itu, kemudian nggak ada lagi makanan. Jadi di wilayah sekitar Mesir ini kan luas gitu ya. Nggak cuman Mesir dan sekitarnya kayak Jabodetabek, nggak gitu ya, tapi luas sampai ke negeri-negeri seberangnya ya, negeri-negeri yang ada di sekitarnya, sehingga ya terjadi namanya eksodus, orang minta bantuan ke negeri Mesir, tempat di mana Nabi Yusuf ini memegang kendali ekonomi, memegang kendali finansial di negeri itu. Hikmah yang didapatkan dari mimpi Nabi Yusuf itu benar-benar diterapkan, yaitu tidak menghabiskan apa yang dihasilkan hari ini untuk kemudian dimanfaatkan untuk masa depan. Ya, sehingga ketika terjadi paceklik, negeri tempat Nabi Yusuf ini tetap makmur ya, karena ada tabungan lah, bahasanya tabungan. Ya, termasuk kemudian dari daerah-daerah tempat keluarga Nabi Yusuf, ayah dan anak-anaknya itu berasal ya, mereka hadir dalam kisah yang lain itu diundang gitu ya untuk datang aja ke sini gitu. Akhirnya mereka datang ya, rules-nya waktu itu adalah, dan itu diceritakan dengan jelas di ayat-ayat sebelum, ayat-ayat awal ya, ayat-ayat awal di surat Yusuf, bagaimana kemudian keluarga Nabi Yusuf ini datang dan karena Nabi Yakub ayahnya ini udah tua gitu ya, kemudian hadirlah anak-anaknya saja, dan diceritakan di ayat-ayat awal itu teman-teman, bahwa rules-nya adalah semua anggota keluarga harus dibawa agar kerajaan bisa tahu memverifikasi dengan jelas berapa paket sembako gitu, paket bansos yang perlu disiapkan, karena kan masa krisis, jadi jangan sampai nanti saya ada 5 keluarga padahal cuma berdua ya, biar dia untuk mengamankan diri, jangan sampai kayak gitu. Jadi kerajaan perlu memverifikasi jumlahnya, jangan sampai kelebihan. Lalu kemudian dikisahkan di ayat-ayat awal surat Yusuf, saudara-saudara tirinya Nabi Yusuf ini termasuk adik bungsunya Benyamin ini dipanggil harus hadir semua. Nah, di ayat, sebentar ya, kalau teman-teman mau buka surat Yusuf itu sebentar ya, ada tertulis di situ ya bahwa Nabi Yusuf mengenalinya. Di ayat 58 ya, di ayat 58 kalau teman-teman buka surat Yusuf, mushafnya saya soalnya nggak capture ya, nanti saya capture bagian yang mau kita bahas aja. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, mereka masuk ke tempatnya dan Yusuf mengenali mereka, sedangkan mereka tidak mengenali Yusuf alaihissalam. Ya, jadi Nabi Yusuf diberikan kemampuan gitu ya untuk mengenali, tapi ayat 58 ya, kalau mau dibuka ayat 58. Tapi Nabi saudara-saudara tidak mengenali. Sebentar, kamera saya blur. Oke. Nah, jadi apa yang terjadi, teman-teman? Karena mengenali dan secara naluri gitu ya, secara naluri Nabi Yusuf tuh ya tahu ya siapa yang baik, siapa yang dulu jahatin dia gitu kan. Akhirnya dibuatlah satu makar positif gitu ya, bahwa dan itu terrekord di Quran, ayat-ayat setelah ayat 58, ditaruhlah satu, disebutnya piala raja, ada yang bilang cangkir emas gitu ya, di dalam salah satu kantong yang diberikan ke saudara-saudara ini, dan diduga oleh Nabi Yusuf ditaruhnya di kantongnya siapa kira-kira? Benyamin. Ya, di situ tujuannya apa? Nanti ada yang melapor bahwa ada barang dari kerajaan yang hilang, periksa mereka. Ya, ketika diperiksa maka ditemukanlah barang itu ada di kantongnya Benyamin, dan kemudian dia harus ditahan. Ya, sedangkan kakak-kakaknya karena mereka bukan siapa-siapa ya terpaksa harus balik. Ya,
Nah, kembalilah mereka ke ayahnya, ke Nabi Yakub, dan mereka menceritakan bahwa adiknya ditahan, adik kita ditahan. Ini sebenarnya adegan bukan adegan baru ya. Berpuluh-puluh tahun yang lalu kejadian yang sama itu menimpa Nabi Yusuf ketika mereka para kakak-kakak ini pulang dan bilang bahwa Nabi Yusuf hilang, dimakan serigala. Dan ini berpuluh-puluh tahun kemudian berulang lagi ceritanya. Bunyamin hilang, ditahan sama kerajaan. Padahal kalau teman-teman buka di ayat sebentar. 64 ya, kalau teman-teman skip ke ayat 64. Nabi Yakub sudah bilang, "Gimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu? Aku sudah mempercayakan Yusuf dulu pada kalian." Ya, sekarang ini kalian mau bawa Benyamin untuk ketemu untuk mengambil paket sembako itu. Ya kasarnya, ntar kalau hilang lagi gimana gitu. Ntar kalau hilang lagi gimana? Ada mosi tidak percaya, tapi ya gimana, harus datang kan, peraturannya harus datang. Dan terjadilah itu. Kemudian singkat cerita si kakak-kakak ini kembali ya, dan apa reaksi Nabi Yakub alaihissalam ya. Sebelum kita bahas reaksinya, saya mau tampilkan dulu. Oke. Boleh teman-teman buka dulu. Kita mau lihat dulu ketika tahu pertama kali, teman-teman bayangin kita kira-kira reaksinya ketika tahu bahwa babe gitu kira-kira ya, ini Benyamin hilang gitu laporannya. Kira-kira reaksi Nabi Yakub apa? Marah. Jadi marah. Apa gitu Pak? Apa? Tadi di ayat 64 kan Nabi Yakub udah bilang, bagaimana aku akan percayakan dia kepadamu, kepada kalian, kakak-kakak ini. Dulu ingat nggak, aku mempercayakan Yusuf pada kalian, hilang. Ini sekarang Benyamin, adik kandung Yusuf kan. Ntar hilang lagi gimana? Dan bener aja, pas pulang Benyamin hilang nggak ikut kembali. Mungkin dia boleh bilang, gue udah bilang apa tadi, gue tuh nggak percaya sama kalian. Ya, ini bener kan sekarang kalian hilang beneran kan, gitu. Saya mau loncat, ini saya lagi skipping ayat-ayatnya sampai ke ayat tentang, kalau teman-teman baca sekilas itu cerita di ayat 50-an sampai 70-an itu cerita tentang bagaimana ketika saudara-saudaranya itu minta bansos tadi itu, dan piala emas tadi dimasukkan ke dalam kantong dan Benyamin kemudian ditahan. Oke, saya sekarang ke ayat. Coba teman-teman buka sekarang di ayat 83. Ya, 83. Ya. Sayangnya saya nggak capture ya. Di situ disebutkan artinya. Ada yang mau bacakan artinya buat kita semua? Pak. Saya Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, dialah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Oke. Jadi di sini respon dari Nabi Yakub ya, itu seperti itu responnya. Bahwa ya sebenarnya dirimu yang memandang baik urusan itu. Jadi kayak dulu itu kan ketika Nabi Yusuf hilang, dibuat satu cerita gitu kan, kenapa hilang. Tapi di sini juga ketika hilang, Benyamin ini hilang, maka Nabi Yakub itu bilang, ada di situ di ayatnya, fasobrun jamil. Ya, maka kesabaranku ini adalah kesabaran yang baik. Semoga Allah mendatangkan mereka semua kepadaku, sungguh Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Nah, jadi statement awal dulu, kita mulai sekarang tentang judul kita ini, ransel dalam beban dalam ransel ini.
Eh, ini sebenarnya kita mau bercerita tentang bagaimana ketika situasi yang tidak diinginkan terjadi pada kita. Apa respon kita? Di sini udah kita buka dengan kata sabar. Sabar yang seperti apa? Eh, Nabi Yakub di ayat 83 ini kita sepakati dulu. Beliau jadi ikon model kesabaran. Ya, dia mendapatkan kesabaran yang baik, keindahan dalam kesabaran itu dia udah dapatkan dari era ketika Nabi Yusuf hilang puluhan tahun, ada yang bilang 20 tahun sebelumnya. Nah, tapi kita lihat sekarang apa reaksinya ketika dalam hati dia bilang saya mendapatkan kesabaran. Tapi apa yang keluar dari mulut beliau ketika mendengarkan itu? Ini ayat 84 yang ada di slide di belakang saya ini. Ya, dan Yakub berpaling dari anaknya seraya berkata. Ya, apa yang dikatakannya? Apa yang dikatakannya di situ? Aduhai, duka citaku terhadap Yusuf. Ya, dan Asafa kehidupannya. ala Yusuf. Ya, Asafa ala Yusuf. Jadi itu kalau diekspresikan itu kayak ya ya Allah Yusufku yang malang gitu ya, ngeri kali nasib kau nak gitu, kalau orang Batak bilang ngeri kali. Cuman si anak-anaknya bingung, ya, si anaknya bingung. Nanti di ayat setelahnya akan kelihatan responnya. Saya buka dulu ya. Nih, mereka bilang ya Tallahi, atau kita baca artinya aja. Engkau tidak berhenti-hentinya mengingat Yusuf. Nah, ada yang aneh di sini. Ada yang aneh. Ini yang baru hilang siapa? Benyamin. Yamin yang baru hilang. Tapi dia berduka cita terhadap Yusuf, terus sampai anak-anaknya ngingetin, ya, tak henti-hentinya engkau mengingat Yusuf, padahal yang barusan hilang adalah Benyamin. Ya, apa yang kemudian terlihat dalam tanda kutip aneh di sini? Sirik, saudaranya sirik. Kenapa? Saudaranya sirik, saudara yang tiriknya itu. Kenapa sirik? Ya karena kok terus-terusan sih nginget Yusuf yang udah lama hilang gitu, belum Ini hilang, kan belum. Benyamin yang hilang. Kok Bapak ngomongin Yusuf sih? Ini Benyamin yang baru hilang nih, Pak. Berarti lebih sayang sama Yusuf gitu bapaknya itu. Oke, kita lihat. Kita lihat. Jadi kita dapetin satu message dulu bahwa Nabi Yakub ini nggak pernah move on, bukan dalam konteks negatif ya, masih belum lah enaknya gitu bahasanya, masih belum move on dari Yusuf. Dan kejadian hilangnya Benyamin ini atau Bunyamin ini itu kayak memicu domino. Jadi yang ini sudah masa lalu ya, kejadian Bunyamin ini kayak memantik ya sumbu dan meledakkan kejadian Yusuf di masa lalu. Pas diurut-urut gitu, kejadian hilangnya Yusuf ini jadi belum hilang dari memori, sedihnya belum hilang. Jadi kita harus pahami apa yang terjadi satu sama lain ini, teman-teman. Satu, ini seorang nabi, ya, dan dia Nabi Yakub ini adalah ikon kesabaran. Ya, ini di ayat 18 di atas saya, ya, ikon kesabaran itu dulu. Tapi faktanya, bukan tapi lah, dan faktanya beliau Nabi Yakub itu belum move on sama kejadian Yusuf 20 tahun yang lalu. Dan itu dipicu dengan kejadian hilangnya Benyamin, adik kandung Yusuf alaihissalam. Artinya apa, teman-teman? Bisa saja dalam diri kita ini terjadi sesuatu yang sebenarnya terjadi di masa lalu, tapi terpicu lagi, dan itu menimbulkan kesedihan, mengulang kesedihan, mengingatkan kita akan kesedihan yang dulu. Tapi dalam konteks ini, di sini coba dibilang bahwa kesedihan itu hal yang natural. Semua orang bisa merasakan kesedihan, kehilangan akan seseorang dalam kehidupannya. It's natural. Ya. Nah, itu dulu. Itu bagian pertama dari hikmah yang kita dapatkan. Hilangnya Nabi Yusuf itu kesedihan buat Nabi Yakub, dan itu dipendam bertahun-tahun. Ada orang mengalami kehilangan anaknya atau kehilangan orang tuanya.
Dan ini relevan sekali dengan kondisi hari ini. Ujian buat kita semua, terdiagnosa penyakit. Lalu pas kita ngelayat atau datang, kita bilang, udah jangan nangis, kamu harus sabar. Kita kemudian mengasumsikan bahwa tidak menangis itu adalah sabar. Enggak mengeluh, enggak bersedih, itulah sabar. Ya. Hilangnya Yusuf alaihissalam bertahun-tahun itu belum hilang dari hatinya Nabi Yakub. Padahal dia nabi. Ya, dia nggak bilang ya bahwa ya udah bersyukur, alhamdulillah ala kulli hal, move on ya. Ini model seorang yang sabar. Ayat 18 lagi-lagi ya. Ayat 18. Oke. Ini model seseorang yang sabar. Artinya, ini pembelajaran buat kita yang ditakdirkan belum melewati episode tersebut. Seperti kita perlu peka pada kondisi yang ada. Allah kemudian berfirman di ayat yang ada di layar ini. Oh ya, hilang ini nggak melulu tentang keluarga ya. Hilang kalau dalam konteks bisnis kita ya, agent hilang ya, nasabah hilang. Kok hilang sih? Pesannya diambil orang gitu ya, hilang gitu ya. Ya banyak hal lah, artinya agent yang nggak jalan, nasabah yang nggak bisa teruskan polisnya dan sebagainya. Pokoknya sesuatu yang diambil dari kita yang menyebabkan kesedihan gitu loh ya. Konteks ceritanya konteks Nabi Yusuf alaihissalam, tapi kita bisa kembangkan, bisa ambil hikmahnya dari situ, kehilangan-kehilangan yang lain pun termasuk di dalamnya. Oke. Ya asafa ala Yusuf. Kasihan sekali Yusuf. Ya. Atau di sini duka citaku terhadap Yusuf. Kasihan sekali dia gitu ya. Ya asafa ala Yusuf. Ya, itu yang diucapkan oleh Nabi Yakub. Dilanjutkan di situ Allah berfirman matanya menjadi putih. Ya, di kata selanjutnya ya. Mana dia? Oh ini dia. Wabyadot ainahu. Ya, ainun itu kan mata. Matanya sampai menjadi putih. Nah, dari beberapa sumber putih ini memang bisa dua ya. Putih karena teman-teman tahu ya kalau orang menangis itu saking berkaca-kacanya ya. Itu dan cahaya mantul gitu. Itu kan bisa kelihatan putih semua. Kebayang nggak teman-teman? Hitamnya mata jadi nggak kelihatan karena saking berkaca-kacanya. Tapi ada yang mengatakan juga bahwa ini literally memang kemudian dia jadi buta. Karena di ayat-ayat lain itu akhirnya disampaikan bahwa dia bisa melihat kembali. Ya, di ayat 96 kalau nggak salah ya. Tadi saya note dia bisa melihat kembali. Jadi saking sedihnya, bayangkan situasi ini ya, saking sedihnya dia itu sampai nangis, nangisnya itu sampai ya yang bilang bahwa itu tangisan karena sedih, air matanya sedemikian banyak sehingga orang sampai nggak bisa ngelihat hitamnya mata karena kan cahaya memantul di kayak lensa gitu ya, kayak cermin, atau memang dia sampai buta, nangis terus sampai buta. Nah ini kan kondisi ekstrim kesedihan. Jadi ketika kehilangan sesuatu, kita ekstrim tuh sedih sampai kayak gimana sih gitu. Nah ini ekstrimnya. Apakah teman-teman ngalamin sampai seperti ini atau di bawahnya? Wallahu alam ya. Ini digambarkan kondisi ekstrim dari kesedihan. Nah, jadi ada dua hal teman-teman. Yang pertama Nabi Yakub ini dia mengeluhkan, dia mengekspresikan kesedihannya. Sampai kemudian dia jadi mengingat-ingat yang 20 tahun lalu seakan-akan dia belum move on. Atau memang belum move on, wallahu a'lam. Nah, yang kedua adalah ekspresinya dia menangis tanpa henti. Nah, menariknya tadi ya, dia tidak menangisi Benyamin, tapi malah Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Kita dapatkan informasi lagi. Jadi dari kata kasihan sekali atau aduhai duka citaku terhadap Yusuf ini adalah berarti Yusuf.
Informasi yang kedua bahwa dia saking sedihnya, ya, kedua matanya menjadi putih karena sedih, tapi dia apa? Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya. Dia diam. Ya. Jadi bayangkan situasinya 20 tahun dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya yang lain ini. Nah, di fahuwa kadzim, ya, fahuwa kadzim. Fahuwa kadzim ini menahan amarah karena apa? Ya. Karena apa dia menahan amarah ini? Karena dia merasa bahwa anak-anaknya yang lain ini kayak nggak bisa diajak ngomong gitu, atau bahkan dia tahu bahwa ini menyembunyikan sesuatu. Dia menelan perasaannya sendiri, dan sekarang kejadian lagi, Benyamin hilang. Ya, jadi ini udah siap-siap meledak sekarang ini. Jadi kita belajar apa? Orang dengan sabar yang luar biasa, bukan karena kita nggak lihat dia nangis, ya, bukan berarti dia tidak menyimpan rasa sedihnya di dada. Jadi nangis itu bukan indikator atau dia nggak nangis, tegar gitu ya, atau nangis ya lu gitu amat sih sampai nangis gitu-gitu gitu ya. Itu kan lazim. Itu lazim di kehidupan kita sekarang. Terus tiba-tiba dia mengatakan ya asafa ala Yusuf. Itu seperti meledak gitu. Yang tadinya diam terus meledak. Kira-kira apa respon anaknya? Pak? Atau anaknya ngobrol, kenapa Bapak? 20 tahun ini baik-baik aja nggak pernah ngomongin tentang Mas Yusuf ya, alaihissalam. Terus Pak, loh kenapa tiba-tiba begini Pak? Kemarin-kemarin baik-baik aja. Perasaan bertahun-tahun nggak ada masalah, kok tiba-tiba jadi kayak begini sih? B gitu. Anak-anaknya bingung. Itu yang terjadi jadi Benyamin ini dia memicu. Kejadian itu memicu kejadian yang sudah pernah ada di masa lalu dan kali ini meledaklah. Karena apa? Karena selamanya disimpan. Lama disimpan. Membangkitkan luka lama. Membangkitkan luka lama. Ya. Menabur garam di atas luka. Cia, gitu ya. Jadi, itu yang terjadi. Nah, kita mau lihat sisi lainnya. Di ayat berikutnya, ini ada satu yang menarik. Ya, di ayat berikutnya, saya next dulu. Nah, di ayat 85, anak-anaknya berkata, ya, Tallahi, ini ada yang spesial dengan kata Tallahi ini, ya. Tallahi ini kata yang digunakan untuk bersumpah, tapi konteksnya berbeda. Nanti saya ada satu slide tentang Tallahi dan bedanya dengan apa? Bedanya dengan Wallahi, ya. Saya cari tadi ada sumbernya. Ternyata ada bedanya. Sama-sama kalau diterjemahkan demi Allah, Wallahi juga demi Allah, tapi di sini Tallahi, demi Allah juga terjemahannya. Nah, kapan pakai Wallahi, kapan pakai Tallahi? Satu sisi kita melihat ada orang dengan masalah dan sabarnya luar biasa, tapi di sisi lain kita lagi ngelihat ada anggota keluarga yang nggak support, nggak peka. Kalau kata guru saya dulu bacanya PK ya, bukan peka, PK. Coba deh dicari. Dan dia seakan-akan nggak respect gitu loh sama bapaknya ini, sama keluarganya sendiri ini. Jadi teman-teman bayangkan ya, ada keluarga yang take and give banget ya, kayak ini nih, gue udah bayarin listrik nih ya, gue udah bayarin air, gue udah cari nafkah, gue yang bayarin gaji-gaji asisten-asisten sama driver dan sebagainya, ya. Terus sekarang lo ngarep apa lagi dari gue? Jangan minta apa-apa lagi ya, gue udah bayarin ini, bayarin itu. Nah, kebayang situasi kayak gitu ya. Naudzubillah, kita benar-benar dijauhkan dari sifat kayak gitu. Apalagi yang lo harapkan dari gue? Gue udah melakukan itu semua. Itu yang tergambar. Jadi di ayat 8, kalau teman-teman buka mushaf balik ke ayat awal 8, itu digambarkan ketika dulu Yusuf hilang itu, mereka menggambarkan dirinya, kami ini orang-orang yang kuat, ya udahlah kami ini yang nanti akan menafkahi gitu ya. Tapi ternyata fakta bahwa mereka menafkahi, mereka memberikan kontribusi itu tidak membuat mereka menjadi good team player. Ya, jadi dalam kisah ini
yang kita dapatkan adalah walaupun di ayat awal eh, mereka menyebut dirinya orang yang kuat, orang yang kuat secara finansial, bisa bisa take care family, golongan yang kuat, tapi kita juga dapat dapat pesan bahwa ini bukan anggota tim yang baik. Jadi kuat, dia memberikan kontribusi tertentu, itu belum tentu dia menjadi anggota tim yang baik kalau kemudian dia ungkit-ungkit apa yang sudah dia berikan. Ya, kita jadi belajar dari sini. Dalam tim gimana? Dalam tim juga sama ya. Kemarin saya dapetin statement dari bukunya Gordon Hu gitu ya. Bagus statementnya bahwa untuk urusan personal selling, betul itu adalah urusan pribadi Anda. Tapi untuk pengembangan tim, pengembangan agensi bahkan itu urusan semua orang. Ya, jadi tidak boleh ada orang yang kemudian mengungkit-ungkit apa yang dia sudah lakukan buat tim. Ya, dan itu kita bisa belajar secara tidak langsung dari case ini. Dia menyebut dirinya nahnu usbah di ayat 8. Kami adalah golongan yang kuat. Tapi kok kayak begini? Nggak care sama bapaknya sendiri gitu ya. Apalagi yang lo minta dari saya? Gue udah kasih semuanya. Ya, dia ungkit-ungkit apa yang dia sudah berikan. Naudzubillah. So, kalau misalkan ada keluarga yang sakit, ya ada konteksnya ada mungkin ada anggota tim yang dalam kondisi bisnisnya lagi tidak terlalu baik, ya sangat umum ketika sebagian, ya ini sebagian umum tapi sebagian orang terlihat lebih simpati sama orang di luar keluarganya dibanding keluarga sendiri, ya. Dan ini kelihatan kok. Saya kemarin tulis di blog gitu ya. Saya ulang ya. Kenapa kita para orang tua itu sering kemudian anak-anak merasa bahwa papa kayaknya nggak pernah ngasih apa-apa gitu. Itu kan sarkas banget gitu ya. Kita dalam hati bilang, hello, nggak pernah ngasih apa-apa. Iya, apa? Kita dapat apa gitu. Kenapa kira-kira? Karena saking seringnya bersama. Saking seringnya bersama, maka kita udah nggak ngenalin lagi sesuatu yang diberikan itu karena saking seringnya dikasih. Ya, nanti pagi bangun tidur ya dapat makan ya. Saking seringnya sehingga makan itu dianggap hal yang biasa. Anak-anak bisa sekolah setiap bulan. Ya, udah berlangsung puluhan tahun padahal orang tuanya bayarnya udah kayak apa. Ya biasa aja gitu. Tapi kita sedang tidak mau GR-GRan being parents ya guys, bukan itu. Kita mau tempatkan ini dalam konteks Allah dan kita. Terjawab kemudian kenapa kita sering lupa sama Allah. Karena saking tiap hari Allah ngasih semuanya buat kita. Sampai-sampai kita nggak sadar bahwa Allah sedang berikan ini semua. Mata yang masih kita bisa pakai, telinga yang masih kita bisa dengar untuk mendengarkan ayat-ayat Allah ini, udara yang kita bisa hirup di mana satu tabungnya aja harganya bisa 700.000 sampai 1 juta, kita bisa hirup dengan bebas. Saking nggak terasanya, maka kita lupa. Kita jadi nggak peka lagi ya sama keberadaan orang, keberadaan yang memberikan kita semuanya ini. Nah, dari sini kita bisa belajar juga teman-teman tentang bagaimana anak-anaknya Nabi Yakub ini ya tidak peka terhadap kondisi ayahnya sendiri yang sedih sama kehilangan saudaranya, which is itu kehilangan anaknya, which is itu saudara tiri mereka kan. Malah dibentak. Tallahi, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf. Ya, udah deh, nggak usah Yusuf lagi. Itu kira-kira kayak gitu. Ya. Kita mungkin sering bilang simpatiku buat anak-anak, misalkan Palestina gitu ya misalnya. Ini bukan konteks jelek ya. Kita harus simpati memang. Simpati, aduh orang tua itu kasihan banget mereka dan seterusnya. Tapi keluarga sendiri kita jarang mengucapkan itu. Ketika keluarga sendiri yang mengalami beberapa episode, kita malah justru bilang, udah deh, drama kamu, ayo move on. Ya,
sebentar, saya tuh pernah tulis itu di blog ya. Jadi waktu itu sebentar, saya lupa di bagian mana. Pak, mau tanya dong. Ya silakan sambil saya nyari. Kalau misalkan berkaitan dengan anak ya, itu saya pernah menghadapi kondisi di mana kalau saya menyebutkan itu nggak usah lah, anak tuh nggak perlu tahu perjuangan kamu gitu. Tapi kalau saya mindset saya kebalik Pak. Kalau saya mereka mesti tahu gitu Pak. Jadi supaya mereka tuh peka gitu. Jadi karena itu yang diajarkan orang tua saya dulu. Tapi Ini ada tahu juga bagaimana dulu orang tua berjuang ya. gitu. Dan orang tua memang nggak ngomong Pak dulu. Orang tua saya nggak ngomong, tapi mencontohkan kayak gitu. Nah makanya, tapi kadang berhadapan juga dengan keluarga yang ngapain sih Mbak dia anak-anak perlu tahu begini. Nah itu ada yang kayak gitu. Nah kalau saya malah justru khawatir Pak, kalau anak-anak nggak tahu, nggak dikasih tahu, mereka nggak peka terhadap usaha orang tua gitu kan. Kalau ada apa seperti itu. Gitu sih Pak. Itu nggak apa-apa atau gimana ya Pak? Apa saya salah? Itu kan cara mendidik ya. Wallahu a'lam, artinya kita semua punya motif kenapa kita melakukan ini, kenapa kita melakukan itu gitu. Personally saya juga mirip kayak gitu. Tapi juga pasti kita akan berhadapan dengan orang yang sebaliknya gitu ya, berkaca sama orang tua kita dulu, nggak perlu tahu dan sebagainya. Ya itulah pola pikir satu dan lainnya itu kan bisa berbeda. Kita nggak permasalahkan itu. Ya, tapi apa namanya? Good point of view ketika kita punya alasan saya justru melakukan itu untuk ini. Kita juga perlu menghargai ketika orang lain tidak melakukan itu karena itu, gitu kan? Oke, kita terusin ya. Yap. Ya, jadi kalau mau cari, oh ya, 7 Hour of Mindset Drama. Dulu saya kasih judul itu di tulisan saya di blog. Karena apa? Karena anak saya ini sakit, ya, muntah-muntah. Terus saya bilang gini, Ca, kalau kamu nggak benar-benar sakit, jangan digede-gedein. Ceritanya kita mau memotivasi gitu ya, kebanyakan M3 gitu ya, kebanyakan seminar motivasi. Kalau kamu berpikir sakit, nanti kamu akan fokus ke rasa sakit itu. Dulu saya bilang gitu. Jadi prasangka saya cukup ekstrim pada dia pagi itu, berpikir bahwa dia kayaknya stres karena mau ujian. Dia gede-gede rasa sakitnya karena kayaknya saya lihat dia nggak siap. Kecurigaan saya ditambah waktu itu ketika saya tawarin, ya udah kamu nggak masuk aja, terus tiba-tiba mukanya kayak ceria sekilas gitu loh. Ya, terus ketika ya udah kalau kamu ceria gini sekolah, langsung merengut lagi gitu. Terus singkatnya jam 11 berarti udah di sekolah, itu gurunya kirim message. Tadi Caca muntah di sekolah, wajahnya pucat gitu ya. Terus dokter bilang kayaknya ada masalah di pencernaan dan seterusnya. Ya, terus saya bilang, astagfirullah. Jadi beneran dia sakit ya. Saya pagi tadi ngasih motivasi dan sebagainya. Saya bilang, orang tua kayak apa saya ini tadi pagi itu. Terus saya langsung jemput. Terus saya udah deket sekolah karena saya nggak dari rumah ya. Kalau dari rumah deket. Saya dari tempat prospek itu saya perlu 40 menit, sekitar hampir 1 jam untuk ke sekolah mau jemput. Ya, akhirnya sampailah di dekat sekolah, gurunya kirim message lagi gitu ya, anaknya udah bangun Pak, tapi dia tetap mau ngerjain UTS bahasa Inggris juga, mungkin dia enakan setelah udah tidur gitu kira-kira ya. Akhirnya sampai di sekolah, dia ternyata pakai baju ganti temennya, karena kan di sekolah ada baju ganti ya yang disiapin, dan seragam dia udah kena muntah gitu. Terus gurunya bilang tadi ketika bangun dia langsung kerjain soalnya 15 menit bareng teman-temannya. Nah, pas pulang, dia ngerasa dia udah cukup baik. Saya bilang sama dia, ayah nggak peduli nanti nilainya berapa yang kamu dapat.
Ya, tapi ayah bangga sama kamu karena kamu sudah mau berjuang menyelesaikan tanggung jawabmu walaupun sakit. Tapi poinnya adalah pagi itu saya cukup nyesel gitu ya atas apa yang saya sudah katakan, dan itu yang mau saya bilang di konteks Nabi Yakub dan anak-anaknya ini. Anak-anaknya saking bareng sama orang tuanya, dia bilang orang tuanya itu drama. Ini yang di atas ini. Tallahi, engkau tidak berhenti-hentinya mengingat Yusuf. Udah deh. Ya, drama lagi kan? Move on lah, Pak, gitu. Dengan kata lain, kalau kita lebih sering bersama, kita jadi nggak peka sama masalah keluarga sendiri. Nggak ngelihat perasaan keluarga sendiri. Nah, tallahi, saya mau pindah ke slide berikutnya untuk ngasih satu gambaran tentang kata tallahi ini. Nah, ini. Ta itu hanya digunakan pada situasi, saya bergeser dulu. Saya pindah ke sebelah kiri. Huruf A itu di atas ya, bahasa Inggris nih. Digunakan untuk very unusual circumstances. Kalau wow itu standar. Ya, wow itu standar. Sehingga ta itu di paragraf 2 ya, digunakan dalam state strong and overwhelming emotion. Ya, kayak marah, frustasi, ya. Huruf ta dalam konteks ini disebutkan 9 kali, dibilang di situ. Contohnya yang di bawah ya, apa nih? Satu kali di speech tentang di kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, 4 kali digunakan dalam konteks saudara-saudara Yusuf alaihissalam, dan 2 kali dalam konteks orang-orang di akhirat. Ya, contohnya yang ini yang Ibrahim. Nah, ini yang pas persis di sini. Nah, di sebelah saya, di sebelah kanan saya ini, ketika saudara Yusuf alaihissalam shock ketika orang tuanya nggak mau melupakan dan move on dari kematian saudaranya. Dibilang kematian. Dituliskan disebut tallahi. Jadi konteksnya ketika tallahi yang ini diucapkan, demi Allahnya ini, saudara-saudara ini marah sama bapaknya. Kesel sekesal-kesalnya. Jadi bukan wallahi, tapi tallahi. Nggak berhenti-berhentinya ya Pak ingat Yusuf. Udah deh. Ya. Tafta'u tazkuru Yusuf, masih mau tazkuru, seakar kata dengan zikir ya. Zikir, ingat. Lu mau ingat-ingat Yusuf terus. Bisa nggak sih berhenti? Ini tuh bukan Yusuf yang hilang, itu cerita lama. Ini Benyamin yang hilang sekarang. Jadi kesal banget. Pertanyaannya adalah, apakah Nabi Yakub alaihissalam selama 20 tahun ini ngomongin tentang Yusuf? Kira-kira? Kira-kira hari-hari ngomongin Yusuf nggak? Kira-kira nih kalau Enggak. sama sekali. Tadi bahkan dituliskan di ayat sebelumnya, dipendam. Menahan amarah terhadap anak-anaknya. Dipendam. Nah ini. Ya. Jadi, lah kok ini sekali ngomong tentang Yusuf dibilangnya Yusuf melulu. Nggak pernah dikatakan di Quran sama ini ditahan. Tapi anak-anaknya ini kesel. Udah deh Pak, nggak usah sebut-sebut lagi. Kenapa sih diungkit-ungkit lagi? Kata bapaknya, hello, kapan gue ungkit-ungkit? Jadi, kebayang nggak teman-teman? Ini kayak ada perasaan bersalah di anak-anaknya, kayak ada itu juga ya, bahwa dia dulu melakukan kejahatan sama Yusuf. Jadi kalau ini diungkit-ungkit, takut kejadian sebenarnya ketahuan. Ada perasaan bersalah. Udah deh, diungkit-ungkit lagi. Jadi biasanya orang yang seperti itu, bahasa anak sekarang ngegas gitu ya. Kalau dia ngegas, itu ada kecenderungan dia lagi mau menutupi kesalahan yang dia lakukan. Ya, hatta takuna harodan, sehingga engkau mengidap penyakit berat, ya, dan au takuna minal halikin, atau kamu atau engkau mati gitu. Jadi kayak disumpahinnya, udah deh, lo mau ingat-ingat Yusuf lagi sampai lo sakit, sampai lo mati, gitu. Ya, bayangin betapa sarkasnya anak-anak ini sama bapaknya Nabi Yakub alaihissalam. Nah, teman-teman, sekilas ya,
kalau kita baca itu kayak kita mau, itu persis seperti tadi yang saya lakukan ke anak saya sekilas. Ya, boleh dong saya bacanya agak soft dikit kayak gini. Udah deh Pak, nggak usah ingat-ingat Yusuf lagi. Nanti Bapak sakit. Kalau Bapak sakit, nanti mati. Gitu. Ya, baik banget nih. Ini versi yang baik gitu ya. Tapi faktanya, tapi bisa aja kebaca kayak gitu. Ini tuh mau memotivasi bapaknya. Ya, tapi kalau lihat tallahi tadi digunakan, enggak, ini bukan motivasi. Ini lagi ngebentak bapaknya. Ya. Oke, sekarang kita ke ayat 86. Apa yang kemudian dilakukan oleh 86. Oh ya, ini dia. Sebentar, saya perlu ngelap kacamata. Nah, oke. Ayat 86 ini menurut Ustadz Numan, ini ayat yang kerap disalahgunakan dalam tanda kutip ya, ketika berkaitan dengan perasaan seseorang. Jadi ketika kita mendengar ada orang yang sedih menceritakan kesedihannya sama kita seringkali menggunakan ayat ini. Karena Nabi Yakub waktu itu bilang hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Lalu di sini kemudian dianggap bahwa ada yang mau delivery minum nanti aja sih. Sampai mana tadi? Oh, disalahgunakan tadi ya. Kalau ada hal yang buruk menimpa seseorang berhak merasa sedih. Ya, itu yang dialami oleh Nabi Yakub. Kalau ada hal buruk yang menimpa kita di masa lalu dan kita ingat-ingat terus, itu pun yang dilakukan oleh Nabi Yakub. Wah, nggak move on dong. Bayangan saya tadi judul topiknya beban di ransel itu kita suruh ngeluarin gitu. Kok ini dibolehin ya kesannya gitu. Dan itu nggak salah. That's human. Itu manusiawi. Dan kita boleh minta tolong karena itu. Ya, Ustadz Numan pernah kasih speech juga waktu itu di Malaysia. Saya pernah lihat videonya ngomongin tentang ada seseorang yang kemudian dia merasa bahwa pekerjaannya ini duniawi banget, ya. Dia berencana berhenti dari pekerjaannya karena merasa bahwa ini duniawi. Jadi dia mau mendalami dakwah dan kemudian jadi master dalam bidang agama. Yang dia lakukan kalau nggak salah dia seorang accounting gitu ya, accounting. Lalu beliau bilang intinya adalah bekerja itu bukan berarti berdakwah dalam konteks menyebarkan Quran letter luck gitu ya. Tapi bisa juga apapun yang kita kerjakan, ya master dalam psikologi, dalam teknologi dan seterusnya, tapi dibingkai dengan akhlak, dibingkai dengan ayat Allah, dengan sunnah Rasulullah SAW gitu. Nah poinnya gitu, panjang sebenarnya kajiannya. Tapi jangan kemudian kita bersedih bahwa kok yang saya kerjakan gini-gini amat ya, duniawi banget gitu. Bayangin kalau semua orang jadi ustadz jadi apa? Jadi banyak. Terus siapa yang tanam padi? Terus siapa yang ngobatin orang, yang memeriksa orang sakit? Gitu. Jadi Ustadz Numan coba memotivasi bahwa apapun pekerjaan kita sekarang fine, tapi bingkailah dengan akhlak. Dan termasuk ini, kita boleh minta tolong. Makanya ada profesi psikolog kan? Profesi psikolog yang dia memberikan masukan atau bertanya agar orang bisa menyelesaikan situasi yang dia sedang hadapi. Ada juga teman yang bisa diajak bicara untuk sekedar mungkin dia bisa tukar pengalaman, ya. Nah, tapi kan ini jelas di Quran, hanya pada Allah aku mengadukan kesusahan, ya. Nah, konteksnya adalah kita harus pahami situasinya Nabi Yakub. Ada seseorang yang sedih, tapi orang-orang di sekitarnya nggak peka dengan kondisinya, nggak bisa diajak ngomong, ya. Lalu Nabi Yakub bilang ini, ya, qala innama ashku basi, qala innama ashku bashi wa huzni ilallah. Ya.
Hanya pada Allah aku mengadukan kesedihanku. Aku cuma menyebarkan kesusahanku, memberikan kesusahanku pada Allah. Jadi jangan sampai, ini kita balik sekarang, jangan sampai nanti ada orang yang lagi curhat sama kita, sedih gitu, terus stop, jangan ke gue, langsung ke Allah. Percuma kalau ke gue, gitu. Dengan dalil ayat ini, maksudnya ke sana teman-teman. Kalau kita personally ya pasti meyakini bahwa hanya kepada Allah kita mengadukan kesusahan, itu benar. Tapi dalam konteks kita sedang menerima curhatan orang, gue mau cerita tentang masalah gue. Sorry, ceritanya ke Allah aja, ya. Nah, jangan sampai itu jadi malah menyakitkan, ya. Makanya kita diajarkan oleh ayat ini jangan jadi seperti anak-anaknya Nabi Yakub yang tidak peka terhadap kondisi sekitar, ya. Jadi Nabi Yakub coba bilang, aku nggak bisa ngadu ke siapapun di keluargaku, nggak ada yang bisa ngerti, ya. Itu konteksnya. Nah, buktinya apa bahwa sebenarnya kita bisa mengadukan situasi yang kita alami ini paralel, ya. Kita minta sama Allah dan kemudian kita juga minta bantuan sama orang lain. Itu ada di surat Al-Mujadilah ayat 1. Ya, ketika itu ada seorang wanita yang dia curhat sama Rasulullah, dia nggak curhat lah ya, bahasanya dia melaporkan bahwa dia ditazhir, ya dia dibilang sama dengan ibunya gitu, dengan suaminya. Jadi lagi ngomongin suaminya. Lalu di ayat 2 barulah turun petunjuk apa yang harus dilakukan ketika ada seorang laki-laki yang memperlakukan istrinya seperti itu, ya. Oke ya, jadi nggak ada masalah, lakukan paralel. So, teman-teman, ayat yang terakhir. Nah, ayat yang terakhir ini cukup menarik, ya. Tapi kita simpulkan dulu, ya. Kita simpulkan dari awal tadi. Yang pertama adalah nggak ada masalah ketika kita harus menangis. Nah, Allah ciptakan air mata, ya. Nggak ada masalah kita menangis. Menangis itu bukan berarti nggak sabar. Jadi menangis itu bukan kebalikan kata dari tidak sabar. Nangis, sabar. Nangis ya, sabarlah, move on. Semua pasti kembali ke Allah, diminta lagi. Nggak usah nangis. Nah, nangis tidak ada hubungannya dengan kesabaran. Nangis itu perasaan. Kesabaran adalah dia dan Allah. Kesabaran dalam satu ayat dibilang bahwa tidak menyerah, tidak putus asa, itu yang mau kita bahas setelah ini, ya, dan tidak mundur. Itu sabar. Tapi nangis itu perasaan. Jadi tidak dihubungkan antara keduanya. Kecuali Anda sendiri yang menghubung-hubung. Yang kedua. Yang ketiga, kita harus sensitif sama orang yang lagi kesulitan. Ya. Contoh dalam konteks bisnis kita, dan yang dibantu juga harus open ketika ada orang mau membantunya. Ya, misalkan kita lagi dalam situasi yang sulit gitu ya. Ada leaders kemudian dicurhatin sama agentnya tentang dan tentang masa lalunya. Ya, bagaimana ketika bercerita kemudian agent ini cerita tentang masa lalunya. Dan dia sedih. Lalu apa yang jadi tugas kita sebagai leaders? Teman-teman, kita tidak perlu dan tidak akan pernah bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Hanya mereka yang berhak merasakannya karena mereka yang mengalaminya. Oh, aku sama, aku juga ditinggalkan sama orang yang aku cintai. Aku juga kehilangan mobil, sama kita. Ya, sesama-samanya kehilangan, perasaannya pasti beda. Dan setiap orang berhak untuk menilai, lo nggak ngerti apa yang gue alami. Udah deh, lo nggak akan ngerti apa yang gue alami. Dan faktanya kita nggak akan pernah bisa merasakan itu karena yang ngalamin masing-masing. Demikian juga orang, ya demikian juga kita. Kita juga nggak perlu berharap bahwa orang lain akan memahami kita. Ya, lu nggak ngerti banget sih sama gue gitu. Ya karena memang nggak bisa. Yang ngalamin lu, kok gue disuruh paham. Ya. Yang berikutnya adalah mudah buat kita mengabaikan karena kita sering bersama. Jadi karena sering-sering bersama, kita jadi tidak melihat masalahnya jadi blur gitu loh. Kayak udah deh, nggak usah drama deh. Gue tuh hari-hari sama lu, gue ngerti. Terus sekarang kok kayak gini amat gitu ya. So teman-teman, dari beberapa kesimpulan ini kita tutup dengan ayat yang
87 ini, teman-teman, buat kita atau agent kita atau keluarga kita yang punya perasaan berduka pada seperti contohnya Yakub kehilangan Yusuf, apa yang kemudian Yakub alaihissalam katakan pada anak-anaknya? Ingat, barusan di ayat sebelumnya anak-anak baru membentak dia, gitu ya, baru teriak sama dia, ya. Terus apa yang dibilang sama Yusuf, Yakub alaihissalam? Wahai anak-anakku, pergilah kamu, ya, ya Bani Yazhabu, pergilah kamu, carilah Yusuf dan saudaranya, atau carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Ya. Nabi Yakub selama ini memang punya perasaan bahwa Yusuf itu baik-baik aja, karena memang nggak ada beritanya, kecuali memang ada berita fakta bahwa Yusuf sudah meninggal, beda cerita. Tapi ini kan enggak. Jadi dalam kondisi yang kita nggak tahu kondisinya sebenarnya, makanya nggak perlu putus asa. Itu yang diajarkan Nabi Yakub sama kita. Saya optimis kalian akan menemukannya. Ya. Ingat teman-teman bahwa kesedihan itu tidak sama dengan putus asa. Nah, ini yang poin terpenting dari semuanya, bahwa jangan sampai kesedihan itu kemudian dikaitkan bahwa saya harus putus asa. Inilah yang mendasari kenapa ada gambar ransel di flyers, dan itu jadi beban. Beban itu jangan sampai membuat kesedihan itu menjadi batu. Kesedihan itu adalah sesuatu yang ada dalam diri kita. Kita rasakan aja sendiri. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan saya harus putus asa menjalani hidup, menjalani bisnis ini. Ya, saya sedih kemarin ditolak gitu, sedih di sini. Tapi apa hubungannya kemudian besok saya nggak nyoba lagi? Sedih ya sedih karena kejadian yang kemarin. Tapi jangan jadikan kesedihan yang harusnya ada di dada kita pendam di sini dan nanti dikeluarkan ke leaders, ke Allah. Ya, kemudian kita taruh di ransel, jadiin batu. Kalau udah jadi batu nggak bisa keluar lagi, nggak bisa mencair lagi. Dikatakan di ayat ini teman-teman, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Subhanallah. Setan itu sangat mudah datangin orang yang lagi sedih. Ditanamkanlah bahwa you have no hope anymore. Lo nggak ada harapan lagi. Udah, yang lo harapkan selama ini udah nggak ada. Terus lo mau apa? Hidup lo udah berakhir. Mudah sekali menenggelamkan orang dalam sikap pesimis, teman-teman. Disinilah ayat ini coba mengkaitkan bahwa ya Nabi Yakub sedih, iya betul, tapi beliau di ayat ini ya jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Yang putus asa dari rahmat Allah hanya orang-orang yang tidak beriman. Ya. Ayat ini adalah ayat hubungan emosional kita sama Allah. Jadi kita harus sungguh-sungguh yakin, menaruh harapan, optimis. Jangan sampai kita disamakan dengan orang yang tidak beriman karena pesimisme kita. Ya, nggak cuma untuk urusan akhirat, tapi juga untuk urusan dunia. Setan bilang apa? Ya ginilah dunia, lo sabar aja, ntar akhirat lebih baik. Ya, itu dikatakan pada orang-orang yang lagi dalam kondisinya susah untuk nerimo aja. Ingat, nerimo aja beda dengan ketika kita sudah berbuat dan kita serahkan tawakal pada Allah. Ya, kita berbuat itu free will, itu ibadah kita, itu ada pahala di dalamnya. Dibandingkan kita berdiam diri, itu juga pilihan. Ikhtiar itu kan artinya pilihan. Dia memilih untuk bekerja atau memilih untuk diam saja. Dua-duanya ikhtiar. Dua-duanya pilihan. Ketika kita bekerja, kita berharap pahala. Ketika kita diam aja, dapat apa? Tapi kalaupun kita bekerja dan kita nggak dapat hasilnya, karena memang kodonya demikian. Kodonya memang itu bukan rezekinya, tapi kita udah dapat pahala dari berusahanya. Ya, di situ kita bisa lebih tenang menyikapi ketika kita tahu bahwa gini, sebagai orang tua ya, teman-teman pasti mau ngejatahin sesuatu buat anak itu udah ada. Kalaupun kita bilang bulan depan dinaikin, tapi kita diam-diam ngomongnya, ya. Terus ya udah yang penting kamu usaha dulu aja. Kamu usaha dulu aja. Ya, ternyata hasilnya kita berikan lebih dari apa yang diharapkan atau sebaliknya. Ya.
Ketika kita udah tahu, ketika sebagai anak kita tahu bahwa ayahnya ini udah ngejatah dan kita kerjanya ekstra, maka yang kita dapatkan, yang anak dapatkan dari kita adalah kredit. Kredit kayak gini. Ya udah bagus, kamu udah kerja bagus banget. Kamu yang tadinya cuma diminta nyapu lantai bawah, sekarang lantai atas juga disapu. Ya, ini hadiahnya. Hadiahnya sesuatu yang kita udah takar. Ya, kalau anak ini kemudian dia tahu konsep bahwa orang tuanya ini memang punya segitu, ya udah dia terima, ya karena jatahnya dia segitu, tapi dia tidak menyesali bahwa tadi dia harus ngepel 2 lantai karena dia dapatkan kredit dari bapaknya. Bapaknya pasti berpikir saat saya punya lebih saya akan kasih. Itulah bagaimana kita memandang posisi usaha, teman-teman. Kita berusaha terbaik. Jadi kita hilangkan istilah hasil usaha mengkhianati hasil. Bisa aja itu berbeda dengan usaha hasilnya. Tapi kita yakin bahwa ada pahala di dalamnya. Hasil itu bukan berarti rezeki yang kemudian kita maknai uang, tapi juga hasil pahala. Jadi kalaupun teman-teman mau tetap bersikukuh dengan istilah tidak ada hasil yang mengkhianati usaha, teman-teman harus sadari bahwa hasil itu tidak melulu harus dalam bentuk API atau komisi, tapi juga pahala kebaikan yang nanti Allah akan berikan di akhirat. Ya, tapi jangan sampai kita termakan dengan omongan setan. Ya udahlah, emang ginilah dunia. Lo sabar aja, ya. Nanti akhirat pasti lebih baik. Terus kemudian kita nggak apa-apain. Itu false hope dari setan. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dari rasa malas. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa'udzubika minal ajzi wal kasal, wa'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allah lindungi kita dari rasa malas, perasaan bakhil, ya, dan dari kejahatan, kezaliman orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, Kang Beni, dilandasi dengan niat ibadah kita bekerja dan berusaha. Masya Allah. Baik, teman-teman, mudah-mudahan kita bisa ambil banyak hal dari 3 ayat ini